Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafli Wiroswalaka ya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang RAM, pengertian, sejarah, fungsi dan jenis-jenis serta macam-macam. Baik, di sini akan kita buka slide PowerPoint-nya ya, PowerPoint saya. Oke, mohon maaf tertutup lagi. Oke, di sini sudah terbuka ya slide-nya. Untuk slide pertama itu di sini saya ada biodata saya sedikit. Nama Rafli Virus Walaka, kelas D3 Teknik Informatika PENS PSD Kausuman. NRP saya ini. Lalu kita selanjutnya menuju ke sejarah dan perkembangan. Yang pertama, RAM, Random Access Memory atau RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak memerlukan letak data tersebut dalam memori ini berlawanan dengan alat memori urut seperti tape magnetik, disk, dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Pertama kali dikenal pada tahun 60-an, hanya saja saat itu memori semikonduktor berjumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Saat itu lebih lazim untuk menggunakan memori utama magnetik. Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM. Jadi, produksi RAM itu dimulai oleh perusahaan Intel ya. Perusahaan semikonduktor seperti Intel. Lalu dan jenis pertamanya itu adalah DRAM. Biasanya RAM dapat ditulis dan dibaca berlawanan dengan memori baca-baca saja, dalam kurung read only memory atau ROM. RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ROM merupakan jenis lain dari RAM. ROM jenis lain dari RAM. Karena sifatnya yang sebenarnya juga random access memory seperti halnya RAM atau SRAM ataupun DRAM. Hanya saja memang proses penulisan pada ROM membutuhkan proses khusus yang tidak semudah dan sefleksibel seperti halnya pada SRAM atau DRAM. Selain itu, beberapa bagian dari space address RAM atau memori utama dari sebuah sistem yang dipetakan ke dalam satu atau dua chip ROM. Namun perkembangan RAM ini sangat cepat, sehingga beberapa ahli komputer juga turut melakukan pengelompokan dari evolusi RAM ini. Untuk sejarahnya adalah seperti tersebut ya. Lalu kita lanjut ke pengertian. Pengertian RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan instruksi program. Berbeda dengan tape magnetik atau disk yang mengakses data secara berurutan, isi dari RAM dapat diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Data di dalam RAM bersifat sementara. Data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan. RAM biasa juga disebut sebagai memori utama atau main memory, memori primer atau primary memory, memori internal atau internal memory, penyimpanan utama atau primary storage, dan memory stick atau RAM stick. Dengan menggunakan tambahan RAM ke dalam komputer dapat menghasilkan pengaruh positif pada kinerja dan kecepatan komputer. Jadi misalkan teman-teman itu punya laptop ya, lalu untuk prosesornya itu sudah lumayan, misalkan Core i3 atau lebih malah, mungkin jika dirasa kurang kurang baik performnya itu bisa ditambah RAM ya. Biasanya itu RAM itu ada 2 slot. Lalu tapi teman-teman harus memperhatikan jenis RAM itu di spesifikasi laptopnya. Ada yang DDR3 apa itu tipe-tipenya. Lalu misalkan 2 RAM 2 itu ditambahnya harus RAM 2 juga. Atau kak teman-teman bisa ganti langsung dengan 4 tambah 4 gitu. Seperti ini ya dijelaskan di bawah. Meskipun RAM sebenarnya tidak menentukan kecepatan komputer, modul RAM yang umum digunakan meskipun tidak menentukan kecepatan komputer, namun setidaknya itu bisa menambah performance lah untuk laptop teman-teman. Nah, untuk kapasitas RAM itu di sini yang ada yang saya dapatkan itu 128 MB sampai dengan 4 GB.
Kurang tahu ya untuk keluaran yang baru, saya rasa masih sampai kepada 4 GB ya. eh untuk laptop saya sendiri ini 2 GB, nanti rencananya akan ditambah 2 GB juga. Karena apa? Jika besaran kanan kirinya itu tidak sama, saya dengar-dengar itu tidak kompatibel nanti ya untuk kinerja laptop kita. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke fungsi ya. Fungsi yang pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. ALU adalah Arithmetic Logic Unit atau unit aritmetika dan logika. Adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan. Hitungan ini ya. Salah ini. Hitungan aritmetika dan logika. Lalu yang kedua adalah menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Untuk membantu kinerja komputer Anda agar bisa menyimpan data secara sementara. Jadi saat menjalankan aplikasi atau lain sebagainya itu biasanya itu mengambil dari RAM ya, performance-nya. Lalu berikutnya kita beralih ke jenis-jenis RAM. Banyak di sini ya, ini sampai 4 slide dari saya. Jenis RAM. Jadi saya jelaskan secara singkat saja. Jenis RAM yang pertama itu adalah RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada 1968. Jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Yang kedua itu DRAM. Pada tahun 1970 IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. Yang ketiga, FVRAM merupakan jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. Artifact itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah raw address. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alamat memori, FVM tinggal mengambil informasi mengenainya berdasarkan indeks yang telah dimiliki. FVM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris atau row yang sama dari jenis memori sebelumnya. Yang keempat, IDO RAM. Pada tahun 1995 diciptakanlah memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory atau IDO DRAM, yang merupakan penyempurnaan dari FVM. Memori IDO dapat mempersingkat rate cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sekitar 20%. Walaupun IDO merupakan penyempurnaan dari FVM, namun keduanya tidak dapat dipasang secara bersamaan karena adanya perbedaan kemampuan. Memori IDO RAM banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. Yang kelima adalah SDRAM PC66. Pada peralihan tahun 1966 sampai 1977, Kingston menciptakan sebuah modul memori di mana dapat bekerja pada kecepatan atau frekuensi bus yang sama atau sinkron dengan frekuensi yang bekerja pada prosesor. Itulah sebabnya mengapa Kingston menamakan memori jenis ini sebagai Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM. SDRAM ini kemudian dikenal sebagai PC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz. Berbeda dengan jenis memori sebelumnya ya, yang membutuhkan tegangan kerja yang lumayan tinggi, SDRAM hanya membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt dan mempunyai access time sebesar 10 ns dan kemampuan yang terbaik saat itu setelah diproduksi secara massal, bukan hanya oleh Kingston saja. Maka dengan cepat memori PC66 ini menjadi standar memori saat itu. Sistem berbasis prosesor soket 7 seperti Intel Pentium. Lalu yang keenam ada SDRAM PC100 ya. Selang kurun waktu setahun setelah PC66 diproduksi dan digunakan secara massal, Intel membuat standar baru jenis memori yang merupakan pengembangan dari memori PC66. Standar baru ini diciptakan oleh Intel untuk mengimbangi sistem chipset i440BX dengan sistem slot 1 yang juga diciptakan Intel.
Chipset ini desain untuk dapat bekerja pada frekuensi sebesar 100 MHz. Chipset ini sekaligus dikembangkan oleh Intel untuk dipasangkan dengan prosesor terbaru Intel Pentium yang bekerja pada bus 100 MHz. Karena bus sistem bekerja pada frekuensi 100 MHz, sementara Intel tetap menginginkan untuk menggunakan sistem memori SD RAM, maka dikembangkanlah memori SD RAM yang dapat bekerja pada frekuensi bus 100 MHz. Seperti pendahulunya PC 66, memori SD RAM ini kemudian dikenal dengan sebutan PC 100 dengan menggunakan tegangan sebesar 3,3 volt juga ya. Memori PC 100 mempunyai access time sebesar 8 ns, lebih singkat dari PC 66. Selain itu, memori PC 100 mampu mengalirkan data sebesar 800 MB per detiknya. Hampir sama dengan pendahulunya, memori PC 100 telah membawa perubahan dalam sistem komputer. Tidak hanya prosesor berbasis slot 1 saja yang menggunakan memori PC 100, sistem berbasis soket 7 pun diperbarui untuk dapat menggunakan memori PC 100. Maka muncullah apa yang disebut dengan sistem Super Socket 7. Contoh prosesor yang menggunakan soket Super 7 adalah AMD K62, Intel Pentium generasi akhir, dan Intel Pentium 2 generasi awal, dan Intel Celeron 2 generasi awal. Yang ketujuh adalah DRAM. Pada tahun 1999, Rambus menciptakan sebuah sistem memori dengan arsitektur baru dan revolusioner. Berbeda sama sekali dengan arsitektur memori SD RAM. Oleh Rambus, memori ini dinamakan Direct Rambus Dynamic Random Access Memory. Dengan hanya menggunakan tegangan sebesar 2,5 volt, DRAM maksudnya, yang bekerja pada sistem bus 800 MHz melalui sistem bus yang disebut dengan Direct Rambus Channel, mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya atau 1 GB per 1000 MHz. Sayangnya, kesanggihan DRAM tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem chipset dan prosesor pada kala itu, sehingga memori ini kurang mendapat dukungan dari beberapa. Satu lagi yang membuat memori ini kurang diminati adalah karena harganya yang sangat mahal. Tentunya ya, harganya mahal untuk kualitas seperti itu. Lalu yang nomor 8 ya kan, RDRAM PC 800. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memorinya dengan kemampuan sama dengan DRAM ya maksudnya. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan yang bukan. Jika DRAM membutuhkan 2,5 volt, maka di RAM ini PC 800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Kembali ke asalnya yang tadi ya, sebelum barusan itu yang 0,25 volt. Memori RDRAM ini hanya sama dengan DRAM, kurang diminati jika tidak dimakan oleh Intel. Intel yang telah berhasil menciptakan sebuah prosesor berkecepatan sangat tinggi membutuhkan sebuah sistem memori yang mampu mengimbanginya dan bekerja sama dengan baik. Memori jenis SDRAM sudah bisa sepadan lagi. Intel membutuhkan yang lebih dari itu. Dengan dipasangkannya Intel Pentium 4, nama RDRAM melambung tinggi dan semakin lama harganya semakin turun. Yang 9 ini adalah SDRAM PC 133. Selain dikembangnya memori RDRAM PC 800 pada tahun 1999, memori SDRAM berjumlah belumlah ditinggalkan begitu saja. Bahkan oleh Viking malah semakin ditingkatkan kemampuannya. Sesuai dengan namanya, memori SDRAM PC 133 ini bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dan access time sebesar 7,5 ns dan mampu mengalirkan data sebesar 1,06 GB per detiknya. Pastinya lebih cepat ya untuk mengalirkan data ya. Walaupun PC 133 dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun memori ini juga mampu berjalan pada frekuensi bus 100 MHz. Walaupun tidak sebaik kemampuan yang dimiliki oleh PC 100 pada frekuensi tersebut. Tentunya ada bidang tempat-tempatnya masing-masing ya, untuk menyesuaikan dengan spesifikasi laptop kita ya, dengan prosesor maksudnya. Lalu yang sebelah adalah SDRAM PC 150. Perkembangan memori SDRAM semakin menjadi-jadi setelah Manskin pada tahun 2000 berhasil mengembangkan chip memori yang mampu bekerja pada frekuensi bus 150 MHz. Walaupun sebenarnya belum ada standar resmi mengenai frekuensi bus system atau chipset sebesar ini, masih dengan tegangan sebesar 3,3 volt, memori PC 150 mempunyai access time sebesar 7 ns dan mampu mengalirkan data sebesar 1,08 per detiknya. Lebih besar lagi ya.
Memori ini sengaja diciptakan untuk keperluan overclocker, namun pengguna aplikasi game dan grafik 3 dimensi, desktop publishing, serta komputer server dapat mengambil keuntungan dengan adanya memori PC 150 ini. Lalu yang sebelah sini ya, yang baru-baru ini ya, DDR SDRAM. Masih di tahun 2000, Crucial berhasil mengembangkan kemampuan memori SDRAM menjadi 2 kali lipat. Waduh, mantap ini ya, 2 kali lipat langsung. Jika pada SDRAM biasa hanya mampu menjalankan instruksi setiap kali satu clock cycle frekuensi bus, maka DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Wah, langsung 2 instruksi dalam waktu yang sama ya. Teknik yang digunakan dengan menggunakan secara penuh satu gelombang atau frekuensi. Jika pada SDRAM biasanya hanya melakukan instruksi pada gelombang positif saja, maka DDR SDRAM menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Oleh karena itu ya, memori ini dinamakan DDR SDRAM yang merupakan kependekan dari Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Lalu ini ada DDR RAM. Ini pada tahun 1999, dua perusahaan besar mikroprosesor Intel dan AMD bersaing ketat dalam meningkatkan kecepatan clock pada CPU atau Central Processor Unit. Namun menemui hambatan karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebutuhan memori RAM akan lebih besar. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibuatkan DDR-RAM atau Double Data Rate Transfer yang awalnya dipakai pada kartu grafis, karena sekarang Anda bisa menggunakan hanya 32 MB untuk mendapatkan kemampuan 64 MB. AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboardnya. Perbedaan DDR2 dengan DDR. Nah, berikut kita bahas DDR2 ya. Ketika memori jenis DDR Double Data Rate dirasakan mulai melambat dan semakin cepatnya kinerja prosesor dan prosesor grafis, kehadiran memori DDR2 merupakan kemajuan logis dalam teknologi memori. Mengacu pada penambahan kecepatan serta semakin lebarnya jalur akses segitiga prosesor, memori dan antarmuka grafik yang hadir dengan kecepatan komputasi berlipat ganda. Nah, untuk di sini ya, untuk DDR itu kan 2,5 volt. Pada DDR2 kebutuhannya hanya 1,8 volt. Artinya kemajuan teknologi pada DDR2 ini membutuhkan tenaga listrik yang lebih sedikit ya pastinya. Oke, kita lanjut langsung ke DDR3. DDR3 ini memiliki kebutuhan daya yang kurang sekitar 16% dibanding DDR2. Lebih kecil lagi. Hal tersebut disebabkan karena DDR3 sudah menggunakan teknologi 90 nm, sehingga konsumsi daya yang dibutuhkan hanya 1,5 volt. Lebih sedikit jika dibanding dengan DDR2 1,8, DDR5 2,5 volt. Secara teori, kecepatan yang dimiliki oleh RAM ini memang cukup memukau. Ia mampu mentransfer data dengan clock efektif sebesar 800 sampai 1600 MHz. Wah, sampai 2 kali lipat ini. Pada clock 400 sampai 800 MHz jauh lebih cepat dibanding DDR2 sebesar 400 sampai 1066. Dan DDR sebesar 200 sampai 6. Intinya paling cepat pastinya. Prototipe dari DDR3 yang memiliki 240 pin ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama pada awal tahun 2005. Namun produknya sendiri benar-benar muncul pada pertengahan 2007 bersamaan dengan motherboard yang menggunakan chipset Intel P35 Bear Lake, dan pada motherboard tersebut sudah mendukung slot DIMM. Nah, itu untuk jenis-jenis RAM. Lalu kita beralih ke static RAM. Static RAM ini adalah memori akses random static. Static menandakan bahwa memori menyimpan isinya selama power tetap berjalan, tidak seperti RAM atau dinamis atau DRAM ya, yang perlu disegarkan secara berkala. Ini karena SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Tidak adanya kapasitor tidak membuat kebocoran daya, sehingga SRAM tidak memerlukan refresh secara berkala. SRAM yang dirancang menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap byte informasi. Di sini ya desainnya dibandingkan DRAM itu chip secara fisik ya, biaya pembuatan chip SRAM sekitar 30 kali lebih besar dan lebih mahal daripada RAM. Lalu untuk bingung data refresh karena ini adalah memori yang mudah menguap dan menyimpan data hanya saat satu daya terus berlanjut.
Akses acak menunjukkan bahwa lokasi di memori dapat diakses, dibaca dan ditulis dalam waktu yang tetap, terlepas dari lokasi alamat data di memori. Chip RAM atau static RAM ini biasanya digunakan sebagai cache memori, terutama karena kecepatannya. Saat ini static RAM bisa didapat dengan 2 detik nano atau kurang waktu akses. Kira-kira bisa mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih lah. Lalu kita selanjutnya itu ke jenis RAM. Jenis SRAM berdasarkan pada data storage, ada non volatile SRAM. Data disimpan bahkan ketika daya dimatikan sehingga informasi penting tetap aman. Ada SRAM asynchronous atau data disimpan di kisaran 4 KB hingga 64 MB. Waktu akses yang cepat merupakan karakteristik utama dari SRAM asynchronous, sehingga digunakan sebagai komponen memori utama di berbagai perangkat elektronik. Yang kedua itu ada berdasarkan transitor, pada transitor. Bipolar junction transistor. RAM jenis ini digunakan pada perangkat transistor logic atau TTL, dan emitter coupled logic atau ECL. RAM ini mengkonsumsi lebih banyak daya, tetapi bekerja sangat cepat. Ya, pastinya walaupun menghabiskan banyak daya, performanya lebih cepat lah ya. Dan yang kedua itu ada metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET. RAM ini digunakan dalam teknologi berbasis complementary metal oxide semiconductor atau CMOS. Berdasarkan pada fitur, ada 2 quad data rate SRAM. Dalam satu clock cycle ya, 2 jenis data ditransfer I atau O bus yang berbeda atau jaringan yang menghubungkan semua perangkat pada chip pada komputer. Digunakan untuk membaca dan menulis data. Ada DDR SRAM. Bus yang sama digunakan untuk transfer data, dan single clock digunakan untuk mengontrol input dan output data. Lalu kita masuk ke penggunaannya ya. Di sini penggunaan static random access memory itu atau SRAM pada komputer, mikroprosesor, digital signal processing atau DSP circuit, pada layar LCD dan printer, hard disk dan buffer router, kamera digital, synthesizer bukan sanitizer ya. Lalu pada ponsel. Nah, yang terakhir itu adalah faktor-faktor penting pada RAM. Yang pertama itu kapasitasnya. Berapa besar kapasitasnya dia? Gigabyte, megabyte. Nah, terpenting ini ya untuk kapasitas ini, untuk penyimpanan data. Lalu yang kedua itu adalah front side bus, yaitu besar jalur data pada prosesor RAM dalam 1 MHz. Nah, besarannya ini ya. Lalu fungsi, menerangkan fungsi dari RAM seperti unbuffered, digunakan pada desktop, tergantung fungsinya masing-masing ya untuk apa. Lalu yang ketiga adalah bandwidth, menggunakan besarnya data yang dapat ditransfer atau diolah dalam waktu 1 detik, kecepatannya ya. Yang kelima itu jumlah IC atau menerangkan beberapa banyak chips yang dipasang pada modul RAM. Semakin sedikit jumlah IC-nya, semakin tinggi densitas atau kapasitas per IC. IC yang dipasang hanya pada satu sisi keping RAM disebut single side atau dalam kurung 489 IC. Sedangkan yang dipasang pada dua keping RAM disebut double side atau 16 dan 18 IC ya. Hanya seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Lalu kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.